Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi namanya pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan apa saja nanti yang kita bahas? Ada 3 materi besar nanti yang kita bahas. Yang pertama adalah namanya pertidaksamaan pertidaksamaan linier. Itu pertama yang kita bahas. Terus nanti yang kedua, kita akan membahas pertidaksamaan kuadrat. Oke, ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita akan bahas namanya pertidaksamaan mutlak. Oke, ini nanti yang kita bahas. Untuk part pertama, kita akan belajar namanya pertidaksamaan linier. Oke, jadi untuk yang bagian pertama kali ini, kita akan belajar namanya pertidaksamaan linier, bagaimana cara penyelesaiannya, dan bagaimana cara penggambaran garis bilangan akan kita pelajari kali ini. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai dari apa sih pertidaksamaan linier? Oke, pertidaksamaan linier itu bentuk umumnya adalah misal saya punya pertidaksamaan linier AX plus B itu lebih dari C, misal. Nah, ini adalah bentuknya. Kalau kita perhatikan, pertidaksamaan linier itu terdiri dari yang linier. Linier itu artinya pangkat variabel X-nya hanya ada satu. Terus yang garis lebih dari ini adalah namanya pertidaksamaannya. Jadi pertidaksamaan linier itu terdiri dari persamaan linier dan tanda pertidaksamaan. Oke, tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya, ada yang lebih dari, kemudian yang kedua adalah lebih dari sama dengan, terus kemudian kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Ini adalah bentuk-bentuk simbol pertidaksamaan. Oke, terus nanti cara penggambaran garis bilangannya bagaimana? Cara penggambaran garis bilangannya itu mirip seperti di penggambaran garis bilangan pada materi sebelumnya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Misal nih ya, saya contohkan pertidaksamaan linier yang simpel aja ya. Saya contohkan yang pertama, kita punya contoh X plus 8 kurang dari 12. Oke, maka cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya simpel ya. Tinggal kita kerjakan ini dengan cara persamaan seperti biasa, dengan cara pindah ruas, kemudian dibagi, dikali, dan seterusnya. Baru nanti kita gambar garis bilangannya. Misal, kita punya X plus 8 kurang dari 12. Kalau semisal ini saya pindah ruas, kan berarti X kurang dari 12. 8 itu pindah ruas jadi min 8. Sehingga hasilnya di sini adalah X kurang dari 4. Nah, terus bagaimana kalau semisal kita gambar garis bilangannya? Di sini kan kita punya X kurang dari 4. Oke, kalau saya gambar, ini garisnya seperti ini. Terus di sini kita punya angka 4. Karena kurang dari, karena kurang dari itu tandanya sebenarnya bukan bulat ya. Oke, kalau kurang dari itu tandanya adalah lingkaran seperti ini, biasa seperti ini. Terus kurang dari berarti dia ke arah kiri. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dalam bentuk garis bilangan. Itu yang pertama. Oke, kita misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya pertidaksamaan 2X plus 12 lebih dari 7X min 8. Nah, ini juga merupakan pertidaksamaan linier karena pangkatnya sama-sama 1. Jadi variabel X-nya sama dengan pangkatnya sama dengan 1. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 2 cara nanti cara penyelesaiannya dan nanti akan menghasilkan jawaban yang sama. Oke, ini kita pisah ya. Oke, saya pisah.
Saya pisah, misal ya, saya misalkan kita kerjakan yang variabel X itu di sebelah kiri. Maka kalau kita misalkan variabel X di sebelah kiri, kita punya di sini jadi 2X, kemudian 7X pindah ruas ini jadi min 7X. Oke, ini tandanya lebih dari, di sini kita punya min 8, 12 pindah ruas jadi min 12. Sehingga kalau saya gambarkan di sini jadi min 5x, oke, lebih dari min 20. Sehingga jadinya kalau misalnya ini saya min x dulu ya, oke, ini min x lebih dari 20 bagi 5 kita punya min 4. Nah, di sini ada satu ciri khusus dari pertidaksamaan adalah ketika suatu pertidaksamaan itu kita kali dengan nilai min, karena kan kita pengen nanti jawabannya x ya, x berapa kayak gitu ya. Maka ketika kita ketemu tanda min di sini, nah, kita ketemu tanda min x atau setiap variabel yang ketemu min, maka tandanya ini harus kita rubah. Nah, sehingga kan di sini kita punya x. Nah, ini jadi kurang dari 4. Nah, lihat perubahan tandanya. Dari min X menjadi plus X ini tandanya harus dibalik. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Oke, terus bagaimana kalau semisal kita pakai kita pindah ruas semuanya yang ke sisi kanan ya, yang ada variabel, sebenarnya sama aja. Berarti kan kita punya di sini adalah 12 min 8 pindah ruas jadi plus 8, ini adalah lebih dari 7x, oke, kemudian 2x pindah ruas jadi min 2x. Sehingga kalau ini kita selesaikan, kita punya 5x, kemudian ini sisi sini tandanya seperti ini adalah 20, sehingga kita punya x-nya adalah, oke, kurang dari 4. Nah, perhatikan, kalau kita punya X itu yang dimakan adalah angka 4, maka kalau kita balik juga X ini adalah kurang dari 4. Sebenarnya dua-duanya menghasilkan yang sama, cuma yang perlu diketahui kalau kita ketemu tanda minus, itu tandanya itu harus diubah. Sehingga kalau semisal kita gambar garis bilangannya bagaimana? Kalau kita gambar garis bilangannya itu adalah, oke, kita punya seperti ini. Terus kemudian di sini kita punya angka 4, oke, angka 4 kurang dari 4 artinya dia lingkaran full seperti ini, terus dia ke arah kiri. Nah, ini adalah tanda himpunan penyelesaian dari X itu kurang dari 4. Oke, gampang ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk pertidaksamaan mutlak, untuk pertidaksamaan linier itu caranya seperti itu. Oke, saya kasih tugas ya. Jadi nanti di sini seperti biasa, tugasnya silahkan kumpulkan di apa namanya Microsoft Teams bagian assignment. Saya nggak ngasih banyak-banyak tugas ya, saya kasih masing-masing perbagian nanti ya. Jadi perbagian ini nanti saya kasih dua-dua latihan soalnya. Oke. Jadi ini soal yang pertama. Oke. Jadi ini soal nanti yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah kita punya pertidaksamaan X plus 7 lebih dari sama dengan 15. Terus yang kedua nanti, oke, kita punya 2x plus 15 kurang dari sama dengan 18x dikurangi 7. Nanti silahkan diselesaikan, oke. Terus kemudian jangan lupa gambar garis bilangannya. Oke, itu ya. Demikian untuk part pertama mengenai pengantar kalkulus pertidaksamaan linier. Di part selanjutnya saya akan menjelaskan pertidaksamaan untuk kuadrat. Demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.